tentunya kan yang menuntut nanti jaksa. Jaksa sebel, dia tuntut aja tinggi. Kemudian hakim nggak suka terhadap perilaku Nikita, dia nggak buruk ya dihukumnya tinggi. Kan jaksa menuntut, hakim memutus. Bicara ini Bang dari persidangan Nikita ini yang terbaru ini sendiri nih, Nikita ibarat di sini melakukan suatu tindakan setelah sidangnya itu ditunda lagi gitu. Dia melakukan tindakan yang dimana di luar etika persidangan seperti membuang kertas dan membanting mic. Dari sudut pandang Bang Dio sendiri seperti apa ini tindakan dari Nikita Mirzani ini? Nah, sebenarnya kalau itu benar dilakukan oleh Nikita di dalam persidangan, ini kan tampaknya di dalam persidangan kan, sidang belum selesai nih kelihatannya ya. Apa sidang sudah selesai? Sudah selesai. Oh, kalau ditunda lagi gitu. Kalau sidang sudah selesai berarti kan dilakukan mungkin memang di dalam persidangan, tapi sidang sudah selesai. Nah, jadi ini persoalannya enggak cuma persoalan etika perilaku, tapi persoalannya sudah melakukan tindakan melanggar hukum. Melanggar hukumnya apa? Dia melakukan contempt of court. Contempt of court itu apa? Itu adalah pelecehan terhadap hukum, terhadap sidang, terhadap peradilan. Jadi kadang kita menghina hakim, kadang kita mencaci maki jaksa, itu termasuk contempt of court juga gitu kan. Apalagi kalau masih ada majelis hakimnya kan. Contempt of court itu di KUHP ada pasalnya. 207, 217 ada pasalnya itu kan. Itu ada pidananya juga sendiri kan. Nah, jadi etika sudah pasti tidak beretika ya kan. Orang boleh marah-marah, orang boleh kesal, tapi kan kalau di persidangan kan menghormati sidang itu sendiri. Jadi sudah dianggap sudah secara etika tidak baik lah. Itu dari posisi saya menilai terhadap etika. Dari sisi posisi hukum pidana juga itu sudah masuk ke posisi melanggar hukum pidana, yaitu contempt of court, ya kan, pelecehan lembaga peradilan. Itu sudah masuk. Tinggal apakah nanti dibikinkan suatu, kalau dia diduga melanggar contempt of court, apakah dibuatkan LP baru, apakah ini sebagai suatu posisi memperberat hukuman, kan tinggal lakukan bisa dilihat juga kan. Jadi selama persidangan dia berkelakuan baik, ada juga selama persidangan kelakuannya buruk kan gitu kan. Nah, itu kan nanti jadi pemberat kalau dia kelakuan buruk. Kalau kelakuannya baik berarti peringan. Kelakuannya baik atau mungkin dia belum pernah di sidang atau selama sopan santun di persidangan kan, itu kan dianggap memperingan hukuman juga. Nah, yang memperberat hukuman ada juga, yaitu yang tadi yang sedang dikerjakan oleh Nikita Mirzani. Terlepas persoalannya emosionalnya seperti apa penyebabnya, itu tetap dianggap sebagai contempt of court. Jadi perberat hukuman bisa, atau bisa dibikin laporan baru lagi oleh, kalau misalnya dia menghinanya jaksa tersinggung, ya sudah, ya dilaporkan bisa kan pelecehan juga terhadap jaksa itu. Kalau memang dilempar ke jaksa kan, cuman kita nggak tahu tuh yang dilempar siapa tuh kan begitu. Tapi melihat dari sikapnya sendiri ternyata jaksa berarti bisa menilai juga ya, maksudnya kayak untuk ternyata ini selama persidangan dia berperilaku buruk nih, akhirnya bisa menambah masa hukuman atau seperti apa? Iya, yang menilai tentunya kan yang menuntut nanti jaksa. Jaksa sebel, dia tuntut aja tinggi. Kemudian hakim nggak suka terhadap perilaku Nikita, dia nggak buruk ya dihukumnya tinggi. Kan jaksa menuntut, hakim memutus. Jaksa kalau kemudian dilecehkan, jaksa menuntutnya tinggi, hukumannya maksimal. Hakim kemudian merasa direndahkan, hakim kemudian memutusnya hukuman tinggi karena ada perberat terhadap perilaku yang terjadi di persidangan. Perilaku yang tidak sopan santun misalkan bisa memperberat hukuman. Gitu. Pasti kalau bicara persidangan pasti namanya selama proses persidangan sendiri pasti kan ada naik turunnya gitu. Makanya untuk bicara terdakwa sendiri kan selebih baiknya sendiri kan berperilaku lebih sopan lagi. Iya. Gitu. Sebaiknya kalau kita sudah jadi terdakwa ya bersopan-sopan ria lah, karena kan kita mengharapkan simpati dan empati dari hakim kan. Jadi berperilakulah sopan, kita seolah-olah kita belum pernah dihukum, atau memang kita belum pernah dihukum, kita tampilkan, kemudian kita memang orangnya punya etikat baik, kita tampilkan, atau kita memang beretika, ada etikat, ada etika kita baik ya, sehingga ya sudah hakim menilai, oh ini orang sebenarnya orang baik nih kan begitu. Tapi kalau secara emosional kemudian dianggap tidak baik, nah kalau udah sebel hakim, kita mana tahu kan, kebetulan kan hakim yang memutus berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan kan putusannya kan, ya sudah, kalau dia putuskan berat kan sayang juga.
Mungkin kita misalnya juga sudahlah bodo amat lah, yang penting ini gua tersinggung berat nih begini nih, sidang 3 kali si pelapor nggak datang kan misalnya gitu kan, itu persoalannya kan. Pelapor nggak datang sehingga ditunda-tunda nih, saya mau jadi kenapa kan, orang boleh marah juga. Nah, hakim yang nimbang-nimbang itu. Tapi kalau dia sampai kemudian lempar mikrofon, lempar mic, kemudian lempar kertas ini sembari marah-marah, ya sudahlah, ya itu etika juga. Tapi kalau di posisi Bang Dialova sendiri selama menangani beberapa kali ini Bang, Ya. Bang Dialova sendiri men-treatment klien sendiri seperti apa sih? Pasti kan sempat hampir akan pernah terjadi seperti yang dilakukan Iya, di kita. kemungkinan kejadian seperti ini kita para terdakwa seringkali ada kemudian seperti itu. Makanya kita perlu treatment. Kita sebelum sidang kita sudah ajarkan sopan santun di persidangan supaya apa? Supaya menyelamatkan terdakwa. Nggak boleh emosi, jangan sekali-sekali pernah emosi apapun persoalannya. Karena ini kan di persidangan ada baik ada buruk, kemudian ada orang menilai, kemudian ada keterangan saksi-saksi yang aneh-aneh. Nah itu juga nggak boleh juga kemudian si terdakwa terpancing. Justru terdakwa harus dengan argumentasinya untuk kemudian menjelaskan duduk soal yang sangat duduk soal yang dirasa sangat meringankan posisi terdakwa, supaya nanti kalau dihukum juga ringan atau malah mudah-mudahan lepas dari hukuman karena memang tidak terbukti kan gitu. Harapannya kan begitu. Makanya perlu yang namanya etika yang baik, berperilaku yang baik. Kan tujuan hukuman kan supaya orang berperilaku baik juga. Makanya sebelum dihukum yang seperti itu ya kita berperilaku baik aja mumpung di persidangan kan. Karena kan di persidangan kan dianggap suatu perilaku yang sah di mata publik dan di mata hukum. Tapi melihat dari case Nikita sendiri, kalau Bang Dialova sendiri peluang untuk dia mendapatkan tambahan hukuman karena perilaku seperti itu tuh berapa persen sih? Ya ada, ini yang tahu hakim ya. Kita cuma mengira-ngira, tapi kalau kita ngira-ngira nih udah jaksa akan menuntut hukuman maksimal. Tuntutannya maksimal dari apa yang dilakukan oleh Nikita kan. Kemudian hakim melihat ini juga sebel juga, dimaksimalkan juga. Yang dua ya, bisa dua ini. Iya, iya. Jadi tetap putusannya di tangan hakim. Mungkin kalau tuntutannya jaksa 5 tahun, ya hakim ya 5 tahun juga kan begitu. Bahkan kadang-kadang lebih berat. Misalnya hukuman maksimal misalnya nih ya 10 tahun, jaksa menuntut 8 tahun, ya kan saking sebelnya. Hakim bisa juga udah gua putusan 10 tahun sesuai hukuman maksimal yang ada di KUHP misalkan begitu. Itu juga bisa terjadi terhadap kita. Itu. Makanya kelakuan ini kan harus dijaga. Kadang-kadang kita lupa berbicara, lupa bersangka-sangka, tapi kita harus jaga supaya kita jangan sampai kilaf kan. Jangan sampai emosi naik gitu. Rata-rata kan orang yang masuk penjara kan gara-gara emosinya berlebihan. Nggak bisa kontrol emosi saat persidangan gitu ya. Baik saat persidangan baik melakukan tindak pidana. Saking marah-marahnya, saking sombongnya kan emosi juga kan, dia gagah-gagahan gitu. Kadang-kadang emosinya akhirnya dia bunuh orang, saking naik emosi kan, nembak orang gitu. Ya itulah salah satu penyebab orang masuk penjara itu nggak bisa kontrol emosi gitu. Dan salah satu ya penyebabnya. Dan bicara dari case Nikita ini sendiri Bang, bahkan kalau bicarakan dari penuntut sendiri selama ini nggak datang kan emang ini udah ya termasuk dalam proses sidang kayak gitu ya? Iya, proses sidang. Kan gini, kadang orang melaporkan suatu dugaan tindak pidana, dia habis lapor di BAP di kepolisian, pas di persidangan dia nggak bisa hadir. Karena mungkin apa? Karena meninggal dunia misalnya pelapor, atau karena sakit, ya kan? Atau karena mendadak pelapor ini berangkat ke luar negeri nggak pulang-pulang dari sekolah, kan dia kan nggak bisa juga datang di persidangan. Makanya ketika ada seperti itu bisa jadi hakim membacakan atau si jaksa membacakan BAP-nya dari si pelapor ini. Kenapa? Karena persoalannya adalah kan selalu begitu. Orang kita melaporkan adanya suatu tindak pidana perjudian misalnya kan. Si pelapornya kemudian nggak bisa datang ke persidangan, berhalangan. Itu ada yang namanya berhalangan dengan berbagai macam sebab dan itu dimaklumi. Makanya diundang supaya datang. Alasannya apa? Alasannya begitu. Sampai kalau nggak bisa datang ya sudah, jalan persidangan jalan terus. Pasti kan akan berjalan gitu. Pasti berjalan terus dong persidangan. Berarti kan dari sikap Nikita sendiri kelihatan dia nggak sabaran kayak gitu ya? Iya, ini kan salah satu melatih orang di persidangan adalah melatih kesabaran. Kesabaran, kerendahan hati, kemudian merubah perilaku kan. Di persidangan juga bagian dari itu. Baik di persidangan, baik di tahanan, baik di hukuman kan sama aja begitu. Untuk berubah perilaku orang kan. Oke. Ya.
Dan maaf Bang, kalau bicara dari pasal dari seandainya dari perilaku ini sendiri bisa disebut ini pasal berapa sih, KUHP berapa sih dari Ya, tindakan contempt ini of bisa court, ini? pelecehan persidangan. Pelecehan persidangan Kalau ayat. ya itu pasalnya kalau nggak salah di contempt of court ya 207, 217 gitu kan. Oh, Bahkan ada bisa juga pasal misalnya pasal apa penganiayaan ringan atau perusakan terhadap aset Alat kan aset gitu kan. dalam Itu kan termasuk kalau mikro penyerusakan perusakan itu jatuhnya. Gitu. Banyak itu pasal-pasalnya. Termasuk apa penghinaan terhadap jaksa juga, kalau yang dilempar jaksa misalnya luka-luka kan berarti kan penganiayaan ringan kan gitu kan. Seperti itu. oke. Dan bicara terakhir Bang, kalau anda kan Bang Dialova sendiri nih diposisikan dengan ya masa kalau mempunyai klien seperti halnya ya sudah 12 dengan kita sendiri yang emosional sendiri, gimana statement Bang Dialova sendiri Apanya? saat menghadapi klien yang memang kelihatan emosional nggak sabaran, kalau di sidang dia tuh Ya. udah kelihatan mau marah kayak gini, gimana sih Bang? Ya kalau itu kita adakan treatment supaya makanya dari awal sebelum persidangan atau wanti-wanti sebelum sidang mulai kita udah harus treatment kepada klien ini supaya nurut sama kita, nurut sama kata-kata kita, juga nurut sama undang-undang gitu. Ini kunci. Nurut sama kita, nurut sama kata-kata kita, nurut sama undang-undang kan berarti kan pro justisia. Artinya kita juga patuh sama undang-undang. Artinya kita harus tidak boleh sombong, tidak boleh marah, tidak harus menahan emosi, harus kita kemudian menghargai pengadilan, menghargai jaksa kan gitu. Itu yang kita ajarkan kepada klien. Tapi kalau pengajaran kita sudah kita sampaikan, sudah kita wanti-wanti tetap begitu juga, ada langkah terakhir kita yaitu kita mengundurkan diri sebagai kuasa hukum. Artinya begitu. Bisa terjadi kita lepas dari kuasa mengundurkan diri. Kenapa? Karena klien kita tidak layak dibela. Kan gitu. Karena klien tidak layak dibela ya buat apa kita bela? Capek-capek kita datang bersidang terus klien kita kelakuannya kurang ajar juga, buat apa kita bela? Karena tujuan penghukuman, tujuan proses kan adalah merubah perilaku. Kalau perilaku udah kita ajarkan juga nggak bisa, berarti nggak layak dia dibela. Gitu. Oke, berarti bahasanya kalau Bang Deo sendiri ya, gue ini mau bantuin lu biar mendapatkan keringanan atau Iya, bisa mendapatkan dibebaskan, hukuman yang tapi nggak baik. bisa diatur kayak Ya gitu sudah, nggak bisa diatur mau bilang apa ya. Sudah carilah pengacara lainnya. Kita kan harus ini juga jaga posisi kita, martabat kita sebagai pembela juga. Termasuk jaksa juga. Ketika jaksa menjaga martabatnya dia, mereka akan tegas. Ketika hakim menjaga martabatnya majelis hakim, hakim juga akan tegas. Gitu akan memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan kan, gitu lewat putusan pengadilan kan, lewat putusan majelis kan. Jaksa lewat penuntutan. Dan kita juga pembela juga nggak boleh kalau klien kita kurang ajar, terlalu kurang ajar membahayakan ya. Kita punya hak untuk melepaskan kuasa hukum. Kita mengundurkan diri dari kuasa hukumnya kan gitu. Kita punya hak untuk sudah kita lepaskan, kita nggak jadi kuasa hukum lagi deh, mending kita di rumah aja ngurus binatang-binatang kita di rumah kan begitu kan, daripada ngurusin orang yang nggak tahu diri kan begitu. Bisa juga kita lakukan itu. Berarti kayak gini sendiri, kalau dengan tindakan contoh yang dikasih sendiri ini bakal menambah kerja juga untuk kuasa hukumnya sendiri gitu ya Bang? Iya, menambah pekerjaan Pekerjaan dong, gitu ya. pekerjaan dong. Ya sudah sebenarnya ya, makanya treatment di awal penting. Kalau tos-tosan, los-losan gitu ya seringkali terjadi begini. Gitu. Berarti harus ada ketegasan dari kuasa hukum juga berarti. Iya dong, kuasa hukum harus tegas supaya apa? Martabat pengadilan itu terpenuhi, kewibawaan pengadilan terpenuhi, sehingga maksudnya dari penuntut nggak datang-datang, iya. klien lepas kendali, akhirnya memberatkan kliennya dia sendiri gitu. Ya, seringkali kok kejadian di Amerika atau di mana di persidangan di mana si terdakwanya kurang ajar, hakimnya kasar akhirnya marah, putusannya berat kan begitu kan. Udah mau dilepas akhirnya keputusannya nggak jadi. Karena lu kelakuannya melecehkan kami, kami hukum seberat-beratnya begitu. Seringkali terjadi itu, dan itu sah-sah aja. Supaya apa? Supaya martabat peradilan terjaga, gitu aja. Wibawa peradilan terjaga. Kita pun walaupun kita pengacara, pembela juga, kita juga harus jaga martabat peradilan dong, supaya juga dihormati nanti putusannya. Kalau dilecehkan begini kan nanti berbahaya. Apalagi sampai lempar, yang dilempar jaksa. Wah, jaksanya juga ngamuk tuh. Kurang ajar ente kan begitu. Kita di Indonesia Bang, ada nggak sih kayak seperti halnya Dialeva sendiri mungkin ini kita sendiri nih? Yang begitu? Ada aja banyak beberapa ada jaksa terdakwa yang kemudian menjadi jagoan ada juga. Ada, bukannya nggak ada. Cuman luput dari perhatian aja. Dan itu biasanya hukumannya berat itu. Gitu ada. Bicara ini kan selain dari
penuntutnya sendiri tidak datang, akhirnya membuat sidang itu molor. Ternyata kan dari kemungkinan juga karena dari tuntutan keinginan kita sendiri untuk ditangguhkan dari kuasa hukumnya, tapi ditolak, ini akhirnya mungkin menjadi sebab naik darah nih kita. Itu tuh kalau bicara penangguhan sendiri seperti apa sih? Ya tentunya kalau penangguhan penahanan kan kalau dia ditahan di polisi, dia bisa mengajukan permohonan penahanan di polisi. Kalau ditahan oleh jaksa, ya permohonannya ke jaksa lewat pengadilan. Tapi kan ini kan sudah masuk ke dunia persidangan ya. Jadi dia mengajukan ke persidangan, di lewat persidangan mengajukan permohonan penangguhan ke majelis hakim kan. Ya jangankan dia, kami juga kalau berperkara klien kami ditahan juga, kami kadang-kadang minta permohonan penangguhan penahanan dengan berbagai alasan. Tapi apakah itu dipenuhi? Jawabannya pada umumnya tidak dipenuhi. Kenapa? Karena ini sudah ditahan dan lagi fase persidangan. Ketika fase persidangan, ya sudah. Ya kalau ditangguhkan, kalau habis ditangguhkan kemudian orangnya kooperatif, pada umumnya kan ketakutan dari majelis maupun peradilan, sudah ditangguhkan orangnya menghilang, sehingga berantakan di persidangan kan begitu kan. Makanya udah aman ditahan ya ditahan aja kan gitu. Makanya sangat jarang sekali terjadi di mana hakim kemudian menangguhkan permohonan penahanan di wilayah persidangan. Jarang sekali terjadi, walaupun kita suka mengajukan. Tapi ini ada statement menarik nih dari Nika sendiri, ini kan menurutnya itu dia sempat diberitahu dari JPU, katanya kalau 3 kali dari penuntutnya ini nggak datang, ini kita bebas. Tapi proses seperti itu enggak gitu. Ini salah nih jaksa nih gitu. Kalau benar, tapi rasanya enggak begitu. Ya. 3 kali tuh. Jadi begini, ketika ada persoalan tindak pidana dilaporkan oleh pelapor, kemudian dianggap P21 lengkap, kemudian diajukan ke persidangan, tentunya kan berkas sudah komplit. Sehingga diajukanlah ke persidangan untuk disidang. Nah, untuk disidang berjalanlah sidang, selalu ada persoalan si pelapornya kemudian beralangan. Apakah pelapornya kemudian meninggal dunia, ataukah sakit, ataukah kemudian memang beralangan tiba-tiba keluar negeri. Misalnya ada kasus pencurian, pembunuhan, ada pelapornya. Pelapor udah BAP, kemudian pas ini ulang, ternyata pelapornya beralangan. Ini sidang tetap jalan. Nah, tetap jalan harus berjalan sampai selesainya sidang. Nanti diputuskan apakah kemudian pelapornya bebas demi hukum atau lepas demi hukum atau tetap ditahan, itu nanti. Tapi tiba-tiba karena nggak ada pelapor udah dihilangkan aja langsung semua lepas gitu aja, nggak bisa. Tetap harus lewat putusan majelis hakim. Gitu. Jadi sidang tetap jalan. Nah, kenapa sidang tetap jalan? Karena emang sudah masuk ke wilayah persidangan. Jadi diputuskan nanti, ternyata pelapornya tidak ada. Nah, misalnya gini, kalau kasus pembunuhan, pelapor nggak datang misalnya, ya tetap dibacakan tuh BAP-nya pelapor atau BAP-nya keluarga korban. Nanti diputuskan oleh majelis tetap bersalah pastilah ya, namanya pembunuhan kan. Nah, tapi kalau kasusnya Nikita Mirzani kan kasusnya apa tuh? Pencemaran nama baik. Ya. Kalau pencemaran baik, pelapor tidak jalan 3 kali, ya sudah, sidang tetap jalan. Cuma nanti putusannya apakah si Nikita Mirzani bisa lepas dari hukuman atau bebas. Kalau karena pelapor nggak ada, berarti kan pembuktinya kan berkurang. Sehingga hakim bisa timbang-timbang lepas dari hukuman atau bebas atau dihukum ringan kan gitu kan. Tapi konsepnya sidang tetap jalan supaya persidangan ini berada di wilayah majelis hakim. Atau bisa jadi gini, karena pelapor nggak datang, udah majelis hakim langsung ngambil putusan, ayo kita putuskan aja sidang ini, kita putuskan lepas atau kita putuskan bebas. Nah, itu urusan hakim, tapi sidang harus tetap jalan untuk memutuskan itu. Jadi tetap haknya si Nikita Mirzani, hak dia sebagai terdakwa yang dituntut, dia harus tetap diputus di dalam persidangan karena sudah sidang. Nah, kewajiban hakim melakukan persidangan ini sampai tuntas, sampai diputus oleh hakim. Supaya apa? Supaya ininya Nikita Mirzani, hak hukumnya terpenuhi gitu. Hak hukumnya terlapor juga terpenuhi. Ada kepastian hukum gitu. Itu dia.